Halo, perkenalkan nama saya Avelina Octaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104168875, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang masalah penugasan atau assessment problem. Masalah penugasan adalah masalah pemrograman linear khusus, masalah pendelegasian tugas ke sejumlah penerima tugas atas dasar satu-satu. Jumlah asesmen sama dengan jumlah asesne bila tidak harus ditambahkan atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan asesne dalam menyelesaikan asesmen. Masalah bisa minimasi atau maksimasi. Tujuannya menjadwalkan setiap asesne pada suatu asesmen sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian yaitu berupa biaya dan waktu. Keuntungannya yaitu berupa pendapatan, laba, dan nilai kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Teori pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama yaitu penilaian situasi atau situational approach, yaitu untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan atau problem analisis, yaitu dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan atau discussion analisis, yaitu didasarkan pada pola pikir mengambil pilihan. Yang keempat, analisis persoalan potensial atau potensial problem analis, yaitu didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan: penentuan alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik. Perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi penilaian mengenai efektivitasnya dapat mencapai tujuan yang dihendaki pengambil keputusan. Lingkungan situasi keputusan dibagi menjadi 2. Yang pertama lingkungan eksternal, yaitu yang pertama ada sosial, yang kedua budaya, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, yang kelima alam, yang keenam kota. Yang kedua lingkungan internal, yaitu yang pertama mutu barang rendah, yang kedua kurangnya promosi, yang ketiga pelayanan tidak memuaskan, yang keempat sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambil keputusan ada situasi keputusan, pemecahan, dan teknik. Dalam situasi keputusan ada kepastian, pemecahannya deterministik, teknik linear programming, yang kedua model transportasi, yang ketiga model penugasan, yang keempat model inventory, yang kelima model antrian, yang keenam model atau network. Dalam situasi keputusan ada risiko, pemecahannya probabilistik, teknik model keputusan probabilistik, yang kedua model inventory probabilistik, yang ketiga model antrian probabilistik. Dalam situasi keputusan tidak ada kepastian, pemecahannya tidak diketahui, teknik analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Dalam situasi keputusan ada konflik, pemecahannya tergantung tindakan lawan, teknik teori permainan. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama ada certainty. Jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Yang kedua, risk. Jika informasi sempurna tidak tersedia tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Yang ketiga
uncertainty jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Yang keempat, conflict. Jika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan berarti dalam pertarungan aktif di antaranya kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya pengambil keputusan. Tujuan analisis keputusan yaitu mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi resiko yang melekat pada keputusan tersebut. Teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisis keputusan ada 4. Yang pertama, pernyataan keputusan. Yang kedua, sasaran bagi keputusan. Yang ketiga, alternatif atau pilihan. Yang keempat, konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, cari alternatif tindakan. Yang keempat, analisis alternatif yang feasible. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Yang keenam, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Terima kasih.